Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Uhaib Official dimanapun Anda berada. Beberapa waktu lalu ruang publik dihiasi oleh pemberitaan yang mengangkat mengenai pernyataan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau populer disebut SBY mengenai bau amis pembusukan politik menjelang pemilihan presiden 2024 akan datang. Karena yang mengucapkan adalah mantan presiden, ini bukan pernyataan kaleng-kaleng. Tentu saja menimbulkan pro kontra. Ada yang merespon secara positif, ada yang merespon secara negatif. Tentu saja yang merespon secara positif mengenai bau amis political decay, pembusukan politik menjelang kontestasi Pilpres 2024 menarik untuk kita ikuti, kita amati, karena menjadi satu warning bagi bangsa ini bahwa akan terjadi bau amis, aroma pembusukan politik, dan Pak SBY akan turun gunung untuk membasmi, ya saya menggunakan kata membasmi bau amis itu, supaya kontestasi Pilpres akan datang tidak menjadi pasar gelap. Tentu saja ucapan beliau ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada yang nyinyir, ada yang ketawa, ada yang merespon karena diucapkan oleh seorang mantan presiden. Sebetulnya Pilpres ini kan masih lama, kurang lebih 2 tahun. Tetapi genderang dan trompet politik itu sudah ditabuh, ditiup oleh sejumlah tokoh politik atau elit politik, khususnya partai-partai politik, dan partai politik pun pat gulipat sibuk mempasang-pasangkan si A dan B dengan mempertimbangkan pasar politik, elektabilitas bagi sang calon yang akan disandingkan pada pengantin Pilpres 2024 akan datang. Ini menarik karena Indonesia sebagai negara demokrasi dan menganut multi party system, tentu saja tidak gampang memberikan sebuah kalkulasi politik bagaimana elit-elit parpol sibuk mencocok-cocokkan antara pasangan satu dengan yang lain, karena di dalam pertandingan politik yang ada hanyalah menang dan kalah. Tidak ada yang menang setengah dan kalah setengah. Kita menganut demokrasi yang dikelilingi sejumlah partai, beda di Amerika. Jadi mengkalkulasinya gampang, karena hanya ada 2 partai, Partai Demokrat dan Partai Republik. Ya kalau Partai Demokrat menang, Partai Republik
itu menjadi oposisi dan sebaliknya, dan tunggu Pilpres akan datang lagi. Indonesia agak beda karena kita menganut multi party system, apalagi dengan ambang batas 20% presiden threshold. Hanya partai politik yang memenuhi ambang batas 20% yang bisa mencalonkan presiden tanpa harus berkoalisi. Lalu bagaimana nasib partai yang lain yang tidak memenuhi ambang batas 20% itu? Ini menjadi problem demokrasi kita. Walaupun banyak sekali gugatan-gugatan terhadap sistem ini, tetapi tetap Mahkamah Konstitusi tetap bersikeras bahwa ini konstitusional. Nah, akibatnya hanya partai-partai atau partai yang memenuhi ambang batas itu bisa mencalonkan menjadi presiden. Katakanlah hanya PDIP, yang lainnya harus berkoalisi. Apakah ini sebuah bentuk demokrasi atau demokrasi TikTok, demokrasi yang lucu-lucuan? Karena banyak pengamat mengatakan dengan sistem demokrasi seperti ini, khususnya di dalam pencalonan presiden dengan ambang batas 20%, maka kekuatan oligarki akan memainkan semua laga tarung politik akan datang, yang tentu saja punya kepentingan bagi kelompok oligarki, dan ini akan menjadi satu pintu masuk terjadinya praktek kekuasaan oligarki. Seperti kita ketahui secara teori bahwa partai politik itu adalah sebuah representasi aspirasi masyarakat. Bagaimana kalau partai politik ya hanya 5%, 4%, bahkan 0%? Tentunya harus jungkir balik berkoalisi dengan partai yang lain. Inilah nestapa demokrasi di negeri ini yang katanya the most important demokrasi. Tetapi di dalam the real politik, kita ini semi otoritarianism dalam bungkus demokrasi. Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono akan turun gunung, ya mungkin beliau lagi sedang di atas gunung sekarang ini sambil memantau perkembangan dinamika politik detik per detik, melihat ada gejala bau amis kecurangan yang akan terjadi akan datang. Ini bukan diucapkan oleh orang yang sembarangan atau pernyataan kaleng-kaleng. Beliau seorang mantan presiden, punya feeling politik, membaca fenomena dan landscape politik yang terjadi hari ini yang gemuruhnya sangat hiruk pikuk, ya, di tengah persoalan bangsa yang semakin complicated, di tengah persoalan krisis ekonomi, di tengah masifnya praktek korupsi, di tengah problem-problem yang tidak tertangani, misalnya persoalan penegakan hukum. Tapi beliau membaca persoalan ini adalah persoalan yang perlu dipercakapkan oleh anak bangsa, bagaimana membaca aroma bau busuk ini, bau amis ini dari mulut seorang mantan presiden.
kita cukup merespon positif apa disampaikan oleh beliau. Kalau ini memang akan terjadi dan bisa terjadi, seperti yang sering kita baca di media dan saya juga sering menulis soal bagaimana peranan dan kekuatan kelompok oligarki bisa menggunakan institusi kekuasaan, menggagalkan atau menghalang-halangi salah satu kandidat yang walaupun memiliki elektabilitas, tapi di mata kaum oligark, orang itu tidak care dan tidak pantas untuk dicalonkan sebagai presiden karena akan berbahaya. Katakanlah seorang Anies Rashid Baswedan. Bagaimana gulipatnya institusi KPK seperti yang kita baca secara jelas laporan majalah Tempo, ada satu desain yang sistemik proses pencegahan seorang Anies untuk ikut dalam pertarungan politik. Kontestasi Pilpres akan datang dengan berbagai macam argumen dan narasi. Anies di mata lawan-lawan politik adalah orang yang ditutup ruang peluang untuk menjadi presiden, dan laporan majalah Tempo cukup jelas. Ya. Bagaimana libido MK, kemudian bagaimana libido KPK yang berusaha dengan bermacam desain untuk mencegah atau tidak memuluskan salah satu calon presiden walaupun memiliki elektabilitas dan dukungan dari publik seperti yang kita saksikan hari ini. Bangsa yang sedang menunggu, nation awaiting, menunggu pemimpin yang diidamkan, diidolakan publik. Bukan pemimpin yang disetting oleh kekuatan kelompok oligarki, oleh kekuatan modal. Anies adalah orang yang mendapatkan dukungan publik sebagaimana hampir semua survei. Anies memiliki elektabilitas, cuman persoalannya partai yang mana akan mendukung Anies. Karena Pilpres masih kurang lebih 2 tahun, banyak langkah-langkah modus operandi yang harus menggagalkan seorang Anies Baswedan. Seperti kita ketahui, bisa saja Anies ini didukung oleh Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Bapak SBY sebagai penasehat Partai Demokrat dan sebagaimana kita ikuti di media, AHY akan dipasangkan ya menurut keinginan dan kalkulasi sebagian masyarakat, berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan. SBY yang sebagai orang tua AHY tentu saja tidak ingin membiarkan patgulupat politik yang bau amis ini yang diskenariokan kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin melihat AHY dan Anies muncul sebagai petarung akan datang. Kalaulah Anies
atau AHY gagal menjadi kandidat sudah jelas, maka yang akan muncul akan datang adalah orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi atau orang-orang yang berada di dalam settingan kekuatan oligarki. Karena Anies dalam pandangan saya ini orang yang menjadi musuh bersama dari calon-calon yang lain. Dan bagaimana reaksi publik yang begitu antusias mendambakan dan menginginkan seorang Anies menjadi salah satu petarung di dalam Pilpres 2024. Sementara banyak sekali cara-cara untuk menggagalkan Anies yang nyata-nyata Anies dipanggil oleh KPK dengan tuduhan praktek korupsi soal Formula E. Sahabat semua, nah kita lihat bagaimana paguyuban seperti ini yang menurut SBY akan terjadi juga detik-detik menjelang Pilpres, yaitu keculasan dan kecurangan itu. Kalau bicara keculasan, kecurangan di dalam kontestasi di demokrasi di negeri ini, baik itu Pilkada atau Pilpres, ini sudah menjadi rahasia umum. Praktek culas, praktek pembusukan politik yang penuh dengan persekongkolan, politik yang penuh dengan permainan politik uang, ini sudah menjadi kultur perpolitikan negeri ini. Kalau bicara soal culas, Pak SBY sekedar mengkonfirmasi kembali, menegaskan kembali bahwa Pilpres akan datang, akan terjadi keculasan yang lebih masif lagi kalau dilihat dari perkembangan perpolitikan hari ini. Bagaimana kelompok-kelompok kepentingan yang lain yang saling berusaha mencegah, khususnya kepada Anies Baswedan. Tentu saja ada kekuatan yang bisa melakukan itu semua. Karena ini diucapkan oleh seorang mantan presiden, maka banyaklah orang yang kebakaran jenggot, khususnya orang-orang yang bersebelahan politik dengan SBY. Ya tentu saja kita sudah paham. Tetapi orang yang memang menginginkan demokrasi yang bersih, transparan di negeri ini, ucapan SBY itu menjadi trigger, menjadi pemicu bahwa Pilpres akan datang itu minimal tidak seperti Pilpres sebelumnya atau Pilkada yang terjadi di negeri ini. Karena politik kecurangan itu sudah menjadi habis di dalam kontestasi demokrasi di negeri ini. Uang sudah menjadi determinan faktor, menjadi penentu, uang sudah menjadi segala-galanya. Demokrasi ini hanya sekedar demokrasi prosedural, demokrasi abal-abal, demokrasi yang masih jauh untuk menciptakan demokrasi yang substantif. Seperti yang diucapkan oleh Profesor William Case bahwa pemilihan itu, election, bukan saja dilihat dalam konteks demokrasi formalitas atau demokrasi yang rutinitas, tetapi bagaimana menciptakan demokrasi yang substantif. Bagaimana melahirkan demokrasi substantif? Kalau pesta demokrasi kita sudah menjadi pasar gelap, dihiasi oleh kecurangan, keculasan,
keterlibatan aparat pemilu, instrumen-instrumen demokrasi juga terlibat main kotor. Dan ini bukan menjadi rahasia umum di negeri ini. Pemilihan suara ulang, PSO di mana-mana. Ini sebuah gambaran bahwa kita belum siap berdemokrasi secara sehat. Yang ada masih demokrasi kotor, demokrasi pasar gelap. Saya pribadi melihat pernyataan seorang mantan presiden itu memberikan sebagai warning, peringatan dini bagi bangsa ini bahwa bisa saja memang betul akan terjadi keculasan, kecurangan pada Pilpres akan datang. Jadi masih ada waktu 2 tahun. Bagaimana masyarakat menata hati dan pikiran supaya bangsa ini tidak terjebak di dalam praktik kubangan gelap dan demokrasi dikendalikan oleh kelompok oligarki. Ini bagus. Saya dukung pernyataan Pak SBY ini. Silakan Pak SBY, you turun gunung. Dan saya berharap juga elit-elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aktivis yang lain juga bisa turun gunung. Bukan hanya Pak SBY seorang diri. Dan kita bantu Pak SBY. Rakyat Indonesia juga harus turun gunung. Mengawasi dan mengontrol jalannya demokrasi. Kita tidak ingin perkembangan demokrasi ini semakin tersesat ke jalan yang buntu, masuk di dalam lorong gelap. Oleh karena itu partisipasi publik penting kita hidupkan supaya warga ini juga memiliki perhatian, keterlibatan di dalam mengontrol pesta demokrasi akan datang. Dan Pilpres 2024 sangat menentukan negeri ini. Jalannya pemerintahan akan datang. Kalau presiden yang terpilih akan datang adalah hasil pilihan kelompok oligarki yang bermodalkan kuasa uang, maka rusaklah bangsa dan negeri ini. Karena pasti presidennya akan memihak kepada kepentingan kaum oligarki yang menjadi cukong, menjadi bandar untuk sebuah kontestasi Pilpres akan datang. Jadi mari kita sama-sama turun gunung, mengontrol, mengawasi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ini menjadi tanggung jawab moral politik bagi kita semua. Tentu saja kalau kita berpikir waras, apa yang diucapkan oleh mantan Presiden SBY, bahwa akan terjadi kecurangan, pat-gulupat yang tidak benar di dalam Pilpres akan datang, maka rusaklah negeri ini. Karena demokrasi akan selamanya tersandra oleh kekuatan oligarki. Saya mendukung Bapak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia Bapak SBY. Silakan Bapak turun gunung, Bapak tidak seorang diri. Banyak rakyat yang mendukung ide Bapak untuk turun gunung. Bapak jangan terlama kontemplasi di atas gunung. Segera Bapak turun gunung. Dan rakyat akan mendukung Bapak SBY. Saya pribadi juga akan mendukung dengan Bapak. Sesuai dengan kompetensi dan masing-masing kita. Kapasitas kita masing-masing. Ini respon tanggapan saya terhadap ucapan Bapak SBY yang akan turun gunung untuk mengeliminasi bagaimana supaya negeri ini tidak terlalu bau busuk, tidak becek di dalam praktek demokrasi. Oleh karena itu anak bangsa, semua elemen bangsa sama-sama kita bangun
narasi politik yang cerdas, yang bermartabat. Jangan biarkan bangsa ini masuk di dalam moncong oligarki atau mafia demokrasi yang hanya menyesatkan praktek demokrasi seperti apa dikatakan Profesor Thomas Pepensky. Indonesia hari ini mengalami backsliding of demokrasi. Profesor Edward Aspinall menyebut Indonesia dalam tulisannya yang sangat populer, demokrasi for sale. Jangan sampai bangsa ini, pilpres ini dilacurkan di dalam moncong para oligarki. Dan para oligarki ini di dalam pikiran dan hati nurani bagaimana melihat kepentingan demokrasi untuk kepentingan bisnis ekonomi dan mempertahankan kekuasaan ekonomi tanpa melihat bagaimana bangsa ke depan menjadi besar, tetapi yang dipikirkan adalah menyelamatkan bisnis dan kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Kawan-kawan, sahabat UHYPE Official dimanapun Anda berada, mudah-mudahan konten ini tetap memberikan resonansi intelektual bagi kita semua dan selalu berpikir kritis, karena bangsa ini terlalu sayang untuk dilacurkan, apalagi masuk di dalam gurita kekuasaan oligarki. Oleh karena itu mari kita bersama-sama turun gunung sesuai dengan kapasitas kita masing-masing sebagai anak bangsa. Kalau ingin bangsa ini tidak semakin rusak, kalau ingin bangsa ini tidak semakin menjadi bangsa yang koruptif dan pejabat-pejabatnya tidak terjebak di dalam elite capture corruption, maka kita merindukan pemimpin yang bisa mendrive bangsa ini. Nation waiting, people waiting for the future dan better for the future for Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan konten ini bisa mencerahkan kita semua. Dan jangan lupa share, like, and subscribe video ini supaya kita bisa menampilkan konten-konten yang lebih bermutu, lebih berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.